Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan Ramadan hidayahnya sehingga kita masih dapat menjalankan forum Zoom ini untuk menyelesaikan tugas dari Ibu Norasia. Salam berserta salam, tak lupa pula kita adakan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama saya hormati teman-teman yang sempat hadir dalam forum ini. Baiklah, di sini kelompok kami akan membahas mengenai isu dan tantangan pendidikan di Indonesia. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Betsy. Kepada saudari Betsy kami persilakan. Baiklah, saya akan membaca materi pertama, yaitu isu dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada kesenjangan akses pendidikan. Salah satu isu utama adalah ketimpangan akses terhadap pendidikan, khususnya antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan atau wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Yang ketiga, kualitas pendidikan yang belum merata. Banyak sekolah di daerah pelosok masih kekurangan guru, fasilitas belajar, dan bahan ajar yang memadai. Yang ketiga, kurikulum yang kurang kontekstual. Banyak materi pembelajaran bersifat teoritis atau kurang mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan sistem kolaboratif. Yang keempat, isu pendidikan di masa pandemi dan pasca pandemi. Pandemi COVID-19 mengungkapkan kelemahan sistem pendidikan nasional, terutama dalam hal kesiapan infrastruktur digital oleh metode pembelajaran daring. Sudah. Baiklah, terima kasih kepada saudari Betsy yang sudah menyampaikan materi yang pertama. Selanjutnya, materi yang kedua itu mengenai tantangan pendidikan di Indonesia yang akan disampaikan oleh saudari Lutfia. Kepada saudari kami persilakan. Baiklah, ketiga, tantangan pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada reformasi sistem pendidikan. Sistem pendidikan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam birokrasi yang terbelit, sistem evaluasi yang tidak efektif, dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung kemerdekaan belajar. Dibutuhkan reformasi menyeluruh untuk menciptakan sistem fleksibel, adaptif, dan inovatif. Yang kedua, peningkatan profesionalisme guru. Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru menjadi tantangan penting. Yang ketiga, digitalisasi dan literasi teknologi. Perkembangan teknologi menuntut adanya transformasi digital dalam pendidikan. Tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa seluruh sekolah, guru, dan siswa memiliki kemampuan dan akses terhadap teknologi, serta mampu menggunakan teknologi secara efektif dan bijak. Yang keempat, pendanaan dan investasi pendidikan. Anggaran pendidikan yang besar belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kualitas. Permasalahan alokasi penggunaan dana yang tidak tepat sasaran seperti korupsi dalam pengelolaan dana pendidikan masih menjadi persoalan yang harus dibenahi. Yang kelima, pembentukan karakter dan profil pelajar Pancasila. Pendidikan bukan hanya soal kognitif, namun juga pembentukan karakter. Tentang utama adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila, toleransi, semangat kebangsaan, dan etika digital dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, agar tercipta generasi yang unggul dan berkarakter. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Lutfia sudah menyampaikan materi kedua. Selanjutnya, materi yang terakhir itu upaya mengatasi isu dan tantangan yang akan disampaikan oleh saudara Doni Kurniawan. Setelah materi selanjutnya,
adalah upaya mengatasi isu dan tantangan. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi isu dan tantangan di atas antara lain. Yang pertama, pemerataan akses pendidikan dengan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah tertinggal. Yang kedua, penguatan peran guru melalui pelatihan berkelanjutan dan penyederhanaan beban administrasi. Yang ketiga, pengembangan kurikulum berbasis konteks lokal dan kebutuhan zaman. Yang keempat, digitalisasi sistem pendidikan dan peningkatan literasi digital siswa dan guru. Yang kelima, pengawasan penggunaan dana pendidikan agar lebih transparan dan tepat sasaran. Dan terakhir, kolaborasi antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan lembaga internasional untuk mendukung inovasi pendidikan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Doni. Baiklah, kesimpulannya adalah pendidikan di Indonesia saat ini berada pada titik krusial yang membutuhkan perhatian dan perubahan signifikan. Isu-isu seperti ini, seperti kesenjangan akses, kualitas yang belum merata, serta tantangan zaman seperti digitalisasi dan perubahan sosial harus dijawab dengan kebutuhan inovasi yang nyata. Melalui sinergi antara semua pihak, diharapkan semua pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan generasi yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Kemudian kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.